wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai hal-hal atau manfaat-manfaat atau mungkin keajaiban-keajaiban ya di dalam berpuasa. Nah, seperti kita ketahui bersama ya bahwa puasa itu merupakan suatu peribadatan ya, bentuk peribadatan yang kuno ya. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang atau mungkin sampai akhir zaman itu ada ya. Dan puasa itu juga dikenal nggak hanya oleh umat muslim ya, oleh umat Islam saja, bahkan umat-umat terdahulu selain Islam juga ya, di berbagai agama, semua agama itu mengenal puasa, baik itu agama Islam ya, udah pasti ya diajarkan berpuasa, terus agama Nasrani, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, agama Majusi, terus Zarathustra. Nah, itu kan dulu, zaman dulu ya, itu ada. Nah, itu juga mengenal berpuasa ya. Ya, semua agama dan semua dan keyakinan-keyakinan yang lain juga mengenal berpuasa. Gitu, diajarkan puasa juga. Nah, jadi berpuasa itu merupakan suatu peribadatan yang kuno ya, yang ada sejak dari zaman dahulu. Bahkan di dalam Quran itu dijelaskan bahwa kewajibkan kalian berpuasa seperti umat-umat yang terdahulu. Nah, terutama kita kan umat Islam ya, Muslim, itu wajib berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya ya, kalau kita melihat dari segi manfaatnya dari kita berpuasa, itu kalau kita tahu ya, dalam 1 tahun itu 12 bulan, kita hanya berpuasa 1 bulan. Nah, itu sebenarnya kurang seimbang ya, gitu. Tapi Islam itu memang tidak memberatkan suatu ibadah gitu ya. Jadi ya dalam 1 tahun kita diwajibkan hanya berpuasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Nah, memang ya supaya tidak terbebani atau merasa kita berat untuk menjalankan ibadah berpuasa itu ya, jadi diperingankan. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti ya, memahami apa dibalik berpuasa itu ya, selain menahan lapar dan minum saja, itu banyak sekali manfaat-manfaatnya atau mungkin keajaiban-keajaiban yang ada di balik itu semua. Nah, kalau orang kayak nenek moyang kita itu paham mengenai hal itu. Kalau kita tahu ya, apa rahasia-rahasia di balik itu semua, maka kita merasa nggak cukup hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, gitu. Jadi kurang seimbang seperti itu. Makanya kalau kita di nenek moyang kita ya, khususnya di Jawa, itu memang dulu hobinya itu berpuasa. Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang ada di dalam berpuasa itu ya. Baik itu secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, atau secara medis, ataupun secara sisi spiritual. Nah, itu manfaatnya sangat besar sekali. Ya, jadi terkadang kita selama ini ya, orang sekarang ya, berpuasa itu hanya sekedar menjalankan suatu ritual ataupun apa ya, kewajiban saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban puasa bulan Ramadan. Nah, seperti itu ya, menggugurkan suatu kewajiban puasa wajib. Nah, yang diajarkan oleh agama-agama tertentu ya, atau agama Islam ya, di dalam Al-Quran itu hanya menggugurkan suatu kewajiban ataupun ada kepercayaan tertentu ya yang seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya itu nggak hanya sekedar itu, nggak hanya kita menggugurkan suatu kewajiban, kayak misal contoh puasa di bulan Ramadan.
Ya, karena kita nggak berpuasa, karena yang namanya wajib kan itu kita berpuasa mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dijalankan, kita akan mendapat dosa ya kan, seperti itu hukum fikihnya itu seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu ada rahasia-rahasia yang mungkin kita belum mengetahuinya atau belum mengupas apa sih isi dari berpuasa itu, selain dari menahan lapar dan minum, ya. Nah, ini, di sini ya saya hanya membahas, sebagian saja ya, mungkin, dari, teman-teman di sana ya, mungkin saudara-saudara di sana banyak yang mengetahui lebih banyak lagi manfaat-manfaat atau keajaiban berpuasa. Tapi saya di sini hanya, eee, sebagian kecil saja ya yang kita sampaikan ya. Nah, jadi selain menahan lapar dan minum ya dari pagi nyampe sore, itu kan secara syariatnya. Nah, kita juga berpuasa itu, menahan, ini hal-hal yang bisa membatalkan. Nah, contohnya ya, karena kita di Jawa ya gitu kan. Nah, itu apa hal-hal, eee, yang bisa membatalkan, yaitu, pikiran-pikiran di dalam kita berpuasa diusahakan kita hindari atau, ini, menahan pikiran-pikiran yang negatif, gitu kan. Satu, jangan kita berpikir hal-hal yang negatif. Yang kedua, kita melatih diri kita untuk menahan emosi, gitu. Jadi di dalam berpuasa itu kita dilatih untuk menahan pikiran-pikiran yang negatif dan juga menahan emosi. Nah, kenapa? Karena, emosi itu dengan kita, eee, kurang mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita, itu karena emosi yang kita keluarkan itu akan menguras energi kita. Akan menyerap atau menghabiskan energi yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi kita kurangi itu ya. Ini dari sisi spiritualnya ya. Nah, tapi kalau dari sisi kesehatan itu banyak juga kita untuk mengendalikan emosi ya. Jangan sampai keluar. Kenapa? Karena itu masa efek ke pikiran, ke hati, dan nanti ke timbulnya suatu penyakit kayak penyakit, jantung, penyakit apa, ginjal itu dari, ini ya, makanan juga kalau secara kedokteran. Nah, jantung, darah tinggi, hipertensi, terus, pencernaan, lambung, itu dari pikiran semua. 80% atau mungkin bahkan 90% itu pikiran yang berperan, gitu. Nah, jadi kita belajar untuk menahan emosi. Nah, yang ketiga, ya ini kalau kita sudah, eee, berumah tangga ya atau berkeluarga, kita kan punya istri atau punya suami. Nah, kita juga harus menahan dari, apa, eee, tidak berhubungan ya, tidak berhubungan suami istri ya. Jadi, pikiran-pikiran yang fantasi yang mengarah ke, hubungan suami istri atau seksual. Nah, itu kita hindari. Kenapa? Karena 3 hal itu ya, hubungan kita memikirkan hubungan suami istri, terus kita, mengumbar emosi keluar ataupun, kita memikirkan hal-hal yang negatif, itu semuanya akan menguras energi kita. Nah, jadi makanya dalam berpuasa kita harus bisa mengelola itu, harus bisa menahan atau meredam itu, karena 3 hal itu memang menghabiskan banyak energi. Nah, makanya dalam berpuasa, daripada kita untuk hal seperti itu, kita alihkan ke hal yang lain, ya energi itu. Jadi kita alihkan ke hal-hal yang positif atau ke tujuan kita atau hajat kita ataupun ke, ini ya, hal-hal yang lain yang lebih positif ya, lebih, bermanfaat untuk kita ke depannya nanti ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau berpuasa itu dari kita lihat secara jasmani atau secara medis atau secara ini ya, ilmiah, ilmu pengetahuan, nah itu manfaatnya banyak juga ya. Karena diteliti juga secara ilmu kedokteran ya, bahwa dengan kita berpuasa itu, ini beberapa manfaatnya ya secara medis, tapi selain itu masih banyak lagi ya. Kan nggak mungkin saya sebutkan semuanya ya, nah hanya sebagian kecil saja ya yang saya sampaikan. Nah, salah satunya itu beberapa di antaranya itu kita bisa menstabilkan gula darah kita. Ya, itu manfaat berpuasa, keajaiban berpuasa dari sisi medisnya. Kita bisa menstabilkan gula darah kita. Yang kedua, kita bisa menyehatkan jantung kita. Ya, karena kita menahan hal yang negatif, kita menahan nafsu kita dan emosi kita. Nah, otomatis kan jantung kita juga sehat, gitu kan, stabil. Tapi kalau kita mengumbar emosi itu nanti efeknya selain itu menguras energi kita, nah itu juga efeknya nanti ke jantung kita atau tekanan darah kita, bisa darah tinggi ataupun jantung ya. Nah, itu awalnya dari emosi, dari pikiran. Nah, ya. Nah, terus yang selanjutnya itu yang ketiga bisa menahan berkembangnya sel-sel kanker. Nah, jadi orang-orang yang sering berpuasa itu bisa mencegah berkembangnya sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Itu manfaatnya. Nah, terus yang selanjutnya, yang keempat itu bisa menurunkan berat badan atau diet ya. Jadi kayak misal lemak yang ada di dalam tubuh kita, kalau misalkan itu berlebihan ya, lemak yang berlebihan, ya itu juga nanti kurang bagus juga. Efeknya itu nanti akan terkena penyakit juga karena terlalu banyak lemak. Makanya kita perlu olahraga, kita perlu jalan kaki atau senam ringan lah ya. Setiap hari syukur ataupun seminggu sekali atau 2 kali untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu fungsinya olahraga ya. Tetapi kalau dari sisi berpuasa itu bisa menurunkan berat badan karena berat badan yang berlebihan itu juga berpotensi untuk kita ini apa ya me mempunyai penyakit tertentu gitu kan. Jadi kayak lemak yang berlebihan itu kurang bagus. Segala sesuatu yang berlebihan itu efeknya akan kurang bagus. Ya, jadi yang ideal lah ya, makanya kita perlu diet. Jadi mengurangi berat badan gitu. Jadi yang bagus itu yang proporsional ya gitu ya. Nah, terus mengurangi berat badan, menurunkan berat badan bisa dengan berpuasa. Nah, terus yang selanjutnya itu bisa melancarkan metabolisme tubuh. Jadi melancarkan, lebih lancar gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya lagi bisa mencerdaskan otak kita. Jadi otak kita bisa lebih cerdas dengan berpuasa. Kenapa? Karena eh, apa merefresh otak kita untuk melatih konsentrasi dan fokus dan merefresh atau sel-sel otak uh, yang mati itu apa ya, regenerasi gitu, mengganti sel-sel yang telah rusak itu bisa juga dengan berpuasa kayak gitu ya. Terus membantu fokus konsentrasi dalam sesuatu hal atau dalam suatu pekerjaan atau sesuatu masalah yang kita hadapi atau konsentrasi kepada tujuan apa yang ada di depan kita yang ingin kita capai. Nah, itu bisa untuk melatih fokus dan konsentrasi dengan kita berpuasa. Ya, jadi selain itu juga masih banyak lagi ya yang manfaat-manfaat dari berpuasa selain yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau yang selanjutnya dari hukum kekekalan ya, kekekalan energi. Nah, energi itu ya, itu hukum alam ya atau hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, tetapi bisa dirubah bentuknya gitu kan.
Nah, dalam ilmu fisika ya, ada juga suatu energi bisa berubah menjadi materi dan materi pun bisa berubah menjadi energi, ya kan? Nah, itu ada ya di ilmu fisika ya, seperti itu ya. Bahwa energi itu bisa berubah jadi materi dan materi bisa berubah jadi energi. Nah, selain itu juga ya, energi itu ya kita kayak misal kita makanya di dalam berpuasa, nah kita kan nggak boleh berpikiran yang negatif, terus emosi yang berlebihan atau redamlah emosi yang ada di dalam diri kita. Nah, atau kita fantasi ya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan seksual ya atau hubungan suami istri. Nah, itu ketiganya itu akan benar-benar menguras energi kita, menghabiskan energi kita di situ. Nah, makanya itu dikendalikan kalau kita berpuasa. Nah, energi itu bisa dialihkan, ya kan? Dialihkan ke hal lain. Misalnya contoh, ke hal-hal yang positif ya. Meningkatkan bisa energi itu dirubah menjadi dialihkan menjadi untuk meningkatkan daya spiritual kita, ya kan? Terus untuk mendorong hajat untuk segala hajat kita itu bisa didorong melalui energi dari kita berpuasa, gitu kan, untuk menambah konsentrasi dan fokus. Nah, jadi kita berpuasa itu akan menghasilkan energi tertentu, energi yang aneh gitu. Nah, bisa untuk segala hajat. Makanya orang-orang zaman dulu ya, puasa ini tuh sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Apalagi nenek moyang kita ya di Jawa ya, yang dulunya itu mungkin kita tahu dari sejarahnya itu orangnya mempunyai daya linuwih ya, atau mempunyai kesaktian yang luar biasa ya. Pada zaman Mataram ya, zaman kerajaan Mataram itu bisa menguasai 2/3 dunia. Itu mereka tidak terlepas dari berpuasa ataupun bertirakat gitu. Karena hajat apapun kita sudah dikasih senjata sama Tuhan ya, sama Allah ya. Ini dalam hal agama apapun atau kepercayaan apapun ya, itu bisa kita lakukan. Nggak hanya Islam saja. Nah, jadi kita sebenarnya sudah dikasih senjata sama sama Tuhan, sama Allah untuk segala hajat. Hajat apapun itu bisa lebih cepat terwujud atau terlaksana atau terkabulkan dengan kita berpuasa gitu, untuk mendorong tujuan kita gitu dengan berpuasa. Itu bisa karena puasa itu menghasilkan energi yang luar biasa ya, yang aneh ya, kayak gitu. Nah, makanya nenek moyang kita itu ketika punya hajat tertentu, nah mereka itu bertirakat, jadi berpuasa ya, karena bertirakat itu pengertiannya luas ya. Jadi di dalam tirakat itu juga ada puasa ya. Jadi berpuasa atau bertirakat tergantung dari hajatnya. Kalau hajatnya itu hajat yang besar ya, maka yang dilakukan pun itu akan jauh lebih berat gitu. Tapi kalau hajat kita yang ringan yang sekiranya bisa mudah kita capai, nah itu juga kita berpuasanya nggak terlalu berat gitu ya. Itu nenek moyang kita dulu hobinya berpuasa ya, makanya di Jawa itu banyak variasi-variasi puasa itu banyak sekali ya, kayak gitu. Nah, kalau nenek moyang kita itu dulu berpuasa itu hajatnya banyak. Nah, beberapa di antaranya ya itu bisa meningkatkan daya spiritual mereka ya. Untuk berpuasa itu digunakan untuk meningkatkan daya spiritual mereka, bisa. Nah, untuk meningkatkan kesaktian mereka bisa juga. Terus untuk menambah keilmuan itu dengan berpuasa itu bisa. Bahkan mungkin ya hampir 99% ya suatu ilmu
Ya, itu diperoleh dengan berpuasa, gitu. Ini tentunya ilmu nenek moyang kita dulu ya, ya ilmu-ilmu apa gitu kan, itu maharnya itu ya dengan berpuasa atau bertirakat, seperti itu. Nah, jadi, dengan berpuasa atau bertirakat, maka nenek moyang kita itu mempunyai daya lindungi ya, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu salah satunya dengan berpuasa ya atau bertirakat. Nah, terus selain, meningkatkan daya spiritual, bisa meningkatkan kesaktian mereka ya, karena zaman dulu kan orangnya sakti-sakti ya. Terus untuk menambah keilmuan, gitu kan. Nah, hampir 90% keilmuan itu harus dilalui dengan berpuasa, ya kan. Terus mencari ilham atau mendapatkan wahyu tertentu. Nah, itu juga dengan berpuasa ya, orang zaman dulu ya. Nah, dulu kalau orang menggali wahyu itu juga ya bertirakat untuk mencari wahyu, kayak orang, eee, ini ya, pengen punya hajat apa, harus, mencari ilham atau mencari wahyu atau petunjuk ya, itu juga dengan berpuasa atau bertirakat. Nah, dengan orang-orang zaman sekarang ya, mungkin, dunia barat itu mempelajari hal puasa ya, secara, eee, ilmiahnya itu juga dengan berpuasa bisa meningkatkan kemampuan otak. Otak kita itu bisa meningkat dengan berpuasa. Nah, mengganti sel-sel baru, itu bisa untuk atau memperbaiki sistem-sistem yang ada, eee, memori-memori yang ada di otak kita, atau memperbaiki sistem-sistem otak kita jadi lebih fresh gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang nggak penting ya jangan kita pikirin ya dalam hal berpuasa. Jadi kita fokus sama apa yang menjadi hajat atau tujuan kita. Nah, seperti itu. Itu nanti hasilnya akan lebih maksimal ya. Nah, terus, untuk menambah konsentrasi dan fokus, itu bisa ya dengan berpuasa. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Nah, saat ini memang mungkin ada ya, yang menggunakan puasa ya, menjalankan ibadah puasa kayak kita, umat muslim ya di bulan Ramadan, kayak umat Nasrani di hari Jumat, Agung, Hindu Buddha ada ya di hari-hari tertentu juga, perayaan hari tertentu mereka berpuasa, itu ada ya. Tapi, mungkin orang-orang di zaman sekarang kita hanya sekedar menjalankan puasa itu hanya menggugurkan suatu kewajiban ataupun, secara syariatnya itu hanya menjalankan saja gitu kan, menahan lapar dan haus dari pagi nyampe sore. Nah, dan rata-rata ya seperti itu, hanya menahan lapar dari pagi nyampe sore dan sekedar hanya untuk menggugurkan suatu kewajiban saja. Nah, padahal isinya, maknanya itu lebih dari itu, ya. Jadi bisa untuk, hajat, segala hajat bisa dengan kita berpuasa ya, hajat apapun itu akan lebih cepat terwujud dengan kita berpuasa. Nah, makanya kan nenek moyang kita juga dulu hobinya itu berpuasa ya, kalau kita, dari orang-orang leluhur, orang tua kita, nenek moyang kita zaman dulu ya, itu banyak ragam dan jenisnya. Kayak misal contoh puasa untuk, kesaktian, ada juga yang tujuannya untuk, membersihkan diri, itu dengan puasa mutih, bisa untuk membersihkan diri, membersihkan hati kita. Nah, terus ada ya banyaklah ragamnya, puasa ngerowot, nah ada juga, itu juga bagus juga untuk kesehatan badan kita ya, secara fisik ya itu bagus. Nah, terus, selain puasa juga ini bisa untuk, mencegah semua penyakit, itu bisa dengan berpuasa. Dan selain mencegah juga bisa untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, itu dengan berpuasa juga. Jadi, ya selain kita menahan lapar dari pagi sampai sore, itu sebenarnya
banyak sekali itu manfaat atau keajaiban-keajaiban yang ada di balik itu semua ya. Makanya kalau kita mengetahui itu ya, sebenarnya ya secara pribadi ya mungkin sebenarnya kita nggak cukup 1 tahun hanya berpuasa selama 1 bulan gitu. Karena puasa itu juga merupakan makanan rohani kita, roh kita itu akan semakin kuat kalau kita berpuasa, kayak gitu ya. Jadi kurang seimbang ya antara jasmani dan rohani sebenarnya. Nah, makanya nenek moyang kita itu dulu ada puasa weton gitu kan, pas kita hari lahirnya puasa 3 hari. Nah, itu bagus juga untuk uh, diri kita gitu kan, efeknya nanti akan bagus, efek positifnya. Nah, terus ada puasa hari lahir ya, puasa weton. Terus kalau hari Jumat Kliwon itu bagus kita berpuasa 3 hari. Kalau kita sudah punya anak nih ya, anak kita, nah kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai uh, ibu ya, seorang ibu yang melahirkan dan menyusui anak-anak kita. Nah, itu kita sebagai seorang ibu yang punya anak itu diberi kelebihan sama Tuhan bahwa kita diberi doa kalau kita berdoa untuk uh, apa ya? Untuk hal-hal yang positif untuk anak-anak kita itu lebih mustajab. Jadi diberi kelebihan sama Allah kalau kita mendoakan anak-anak kita itu lebih namanya lebih apa ya, lebih manjur lah, lebih mustajab doa seorang ibu kepada anaknya. Apalagi kalau dibarengi dengan berpuasa. Jadi puasa anak-anak kita itu kayak misal hari lahirnya tuh hari apa gitu kan, anak-anak kita mungkin ada yang bandel, ada yang nakal, ada mungkin yang jauh dari pengawasan kita secara langsung. Itu cara kita mendidiknya itu dengan kita berpuasa. Hari lahirnya itu dipuasain. Kalau hari anak kita misal hari lahirnya hari Minggu. Nah, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita berpuasa. Jadi dia itu akan bisa nurut gitu loh. Jadi nggak nakal ya, dalam artian bisa nurut sama orang tua. Jadi hari lahirnya itu dipuasain ya, terutama sama ibunya gitu yang karena 9 bulan anak itu eh, ini ya nyatu dengan kita ya, dan juga kita melahirkan, kita menyusui, makanya kita dikasih kelebihan oleh Allah itu kalau kita berdoa untuk hal yang positif untuk anak kita itu lebih banyak dikabulkan. Jadi mustajab ya doa seorang ibu kepada anaknya, apalagi kita sering berpuasa untuk mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ya hal-hal yang eh, manfaat-manfaat ya, keajaiban-keajaiban di balik kita berpuasa ya. Itu nggak hanya untuk sekedar menahan lapar dari pagi nyampe sore, tetapi selain itu masih banyak lagi manfaatnya ya. Dan itu yang saya sebutkan hanya sebagian kecil saja ya. Selain itu mungkin ya banyak ya teman-teman kita di luar sana itu yang lebih mengetahui ya. Silakan komen ya di bawah ya. Bahwa manfaat puasa itu memang sangat bagus sekali buat diri kita. Bahkan untuk mencegah suatu penyakit tertentu pun kita berpuasa. Untuk mengobati penyakit tertentu pun itu bisa dilakukan dengan berpuasa. Untuk membangkitkan daya spiritual kita ya atau nenek moyang kita dulu untuk menambah kesaktian mereka bisa dengan berpuasa. Nah, apalagi puasa yang diimbangi dengan ini ya, kita tidak beraktivitas apapun ya sehari-hari, kita hanya khusus berpuasa, terus kita hanya berdoa ya atau kita mengamalkan doa tertentu. Nah, fokus itu. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal, itu akan lebih bagus. Misal kayak kita mempunyai hajat tertentu, kita baca doa apa, ya amalan apa diimbangi dengan berpuasa. Nah, itu akan semakin cepat terkabul. Jadi doa itu
doa yang kita lakukan itu akan benar-benar hidup ya, akan lebih hidup jika kita berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat sangat banyak sekali ya sebenarnya itu manfaat-manfaat dari berpuasa. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.